Halo pemirsa Garuda TV, apa kabar Anda hari ini? Tentunya senang sekali kali ini saya Cepi Realita kembali lagi hadir menyapa Anda semua dalam program spesial Rembuk Jawa Timur, persembahan dari DPRD Jawa Timur. Pemirsa, hari ini kita akan mengajak Anda nih ya untuk ngobrol bersama kita. Tentunya kita akan membahas topik yang sangat menarik sekali, yaitu bagaimana kita sebagai masyarakat ini bisa bersama-sama untuk bisa nih ya memperkuat sektor budaya dan tentunya pariwisata yang ada di Jawa Timur. Dan kali ini sudah hadir seorang narasumber dari Komisi E, tepatnya adalah Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur dari fraksi Golkar, yaitu Bapak Jerry Irawan M. Hum. Halo Bapak Halo Mbak Jerry. Cepi Realita. Cepi Oke, Realita dan Oke. Bapak Jerry. Irawan. Iya, tambahin lagi ya Bapak Siap. Jerry Irawan. Oke. Berarti saya panggilnya harus Bapak Jerry Irawan begitu? Oleh Bapak tuh Mbak Cairi, Mas aja bisa. Oke, Atau Ki aja bisa, baik. atau yang lain juga bisa. Coba. Baik, ya dah Bapak aja lah ya, Bapak Jerry. Siap, Apa siap, kabar Bapak? Alhamdulillah. Bapak ini selain anggota dewan nih ya, Hmm. ini juga ternyata sebagai penggiat pariwisata. Iya, iya. Waduh, sering jalan-jalan dong Pak? Ya, jalan-jalannya masih lokal-lokal. Jawa Timur, sekitaran Jawa Timur Ya, aja Indonesia, gitu. Mas. Oke, oke, Pak. Jawa Timur ini kan banyak banget budayanya nih ya, budaya Jawa Timur dari ujung ke ujung itu kalau kita ngomongin budaya, wah itu bermacam-macam sekali. Apalagi pariwisatanya. Iya. Tuh, satu daerah aja, wisata ini, desa ini punya wisata ini, ya ini nih, nah itu. Apalagi semakin sekarang nih ya, semakin tahun 2025 ini semakin berkembang ya namanya pariwisata. Untuk saat ini nih sebenarnya kayak apa sih Pak gambaran secara umumnya untuk budaya lokal dan juga pariwisata yang ada di Jawa Timur? Saat ini memang kalau Jawa Timur itu kalau masalah budaya dan kesenian itu banyak banget. Dan salah satunya di Riau Ponorogo yang menjadi pengakuan diakui UNESCO sebagai wisata dunia. Nah, saat ini memang kalau kita harus berangkat ke kalau kita bicara sama pengembangan boleh, tapi ke pengamanan juga boleh, kemana budaya ya. Kita harus namanya lokal ini kan lokalitas di mana-mana dengan ciri khasnya masing-masing itu wajib dijaga juga. Itu menjadi nilai tawar, nilai potensi yang bisa mendatangkan wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri. Tentunya kalau kita tahu di Banyuwangi sudah begitu banyak wisatawan mancanegara datang ke sana. Terus di Bondowoso, terus ada lagi di Bojonegoro dengan tari Tengolnya sudah mulai banyak juga. Iya, sudah mulai terkenal ya tarian itu ya. Tari-tari di sana. Blitar juga ada mulai banyak. Jadi saat ini salah satu cara yang baik untuk meningkatkan devisa adalah melalui pariwisata. Betul. Pariwisata. Ya. Tapi di balik itu kita tidak bisa hanya mengandalkan kosongan, bahasanya kosongan. Ini ada kesenian ini, harus ada kemasan-kemasan lain, harus ada kebijakan-kebijakan yang lain sehingga orang datang itu menikmati sekaligus membawa kesan yang baik ketika dibawa pulang. Kalau kita berbicara pariwisata contohnya Mbak Cepi kalau mau pergi ke suatu daerah, pasti yang akan dipikirkan saya akan pergi dengan siapa, terus saya naik apa, betul kan? Di sana saya akan menikmati apa, berapa hari. Nah, itu kan menjadi pertimbangan orang untuk datang suatu wilayah. Nah, berarti kalau sudah berbicara dari A sampai mulai perencanaan sampai kedatangan, berarti itu kan harus melibatkan banyak hal, melibatkan transportasinya seperti apa, melibatkan infrastrukturnya seperti apa. Semakin baik dan semakin banyak pilihan transportasi, akan semakin mudah orang datang memudahkan. Satu itu. Semakin bagus infrastrukturnya, akan semakin mudah orang untuk datang ke sana. Jangkauannya itu ya. Apalagi nanti potensinya seni ini, budaya ini atau wisata ini dikemas dengan baik, maka akan menjadi daya tarik sendiri dan itu menjadi orang bermarket ke sana. Tapi sekali lagi yang tidak bisa ditinggalkan adalah kondisi wisata di sana, kondisi masyarakat yang ada di sana. Kondisi masyarakatnya juga ya. Indonesia kan dikenal orang yang ramah, jadi banyak orang datang ke sini. Tapi itu harus dijaga, itu harus menjadi nilai yang bagus ditawarkan pada orang bahwa desa A atau tempat A ini selain bisa ditempuh dengan berbagai macam kendaraan, infrastrukturnya bagus, masyarakat
tempatnya seperti ramah apa. dan aman, itu Iya. menjadi daya tarik tersendiri. Benar. Saya pun juga begitu nih, ini Mm-mm. sebagai apa, anggap aja saya Mm-mm. ininya turisnya begitu kan ya. Benar-benar. Kalau saya ingin datang ke suatu tempat tuh, Mm-mm. pasti yang pertama yang saya lihat adalah rutenya dulu nih, Mm-mm. infrastruktur jalannya. Ya. Ini kira-kira berapa jarak tempuhnya berapa lama Mm-mm. gitu kan ya. Terus susah nggak aksesnya atau apanya? Kan kadang Mm-mm. memang kalau misalnya kayak kita ke pantai biasanya nih ya, Mm-mm. di daerah-daerah tersebut itu ada yang jalanannya yang berlubang atau apa, Mm-mm. biasanya seperti Ya. itu. Nah itu tuh jadi buat saya tuh menjadi ini tersendiri gitu ya. Mm-mm. Pemikiran tersendiri. Nah, setelah itu nanti kalau sudah selain misal Kak, kita ngomongin pantai nih Iya, iya. pariwisatanya. Selain di pantai, selain kita main pasir atau apapun itu Mm-mm. nanti di sana bisa ngapain Mm-mm. lagi Benar. gitu. Terus Mm-mm. apalagi kalau misalnya itu jauh ya, Mm-mm. destinasinya jauh gitu. Jauh. Itu pasti saya juga akan memikirkan mau nginepnya di mana. Ya. Nah, terus makanannya apa gitu ya kan? Yang bisa itu di situ. Terus masyarakatnya kayak gimana? Itu memang jadi suatu kayak apa itu namanya? Kelompok yang memang harus ini ya. Iya, benar. Satu kesatuan gitu ya, Iya, Pak ya. karena membangun wisata itu tidak bisa membangun bagian per bagian, Mbak. Yes. Bangun jalannya saja nggak bisa. Ah. Membangun seninya dan budayanya saja nggak bisa. Itu harus satu kesatuan. Benar. Kalau kita berbicara yang kita saat ini yang paling bagus ya semuanya harus melihat Jogja sama Bali. Ya. Itu ekosistemnya sudah terbangun. Hmm. Makanya kita bepergian ke Jogja manapun pasti akan bisa terinclude, maksudnya pagi kita ke Bantul, Iya. sore kemana, malam kemana. Karena ekosistemnya sudah terbentuk, maka orang ke sana pun sudah tidak memikirkan saya berapa hari harus sana. Iya, betul ya. Satu, saya akan datang ke sini masalah hari, oke, kita pikirkanlah. Kalau sehari bisa 4 destinasi, mungkin 2-3 hari, oke lah, 12 destinasi cukup lah. Iya. Jadi orang akan berpikir situ. Tapi kalau berpikir Jawa Timur saat ini yang paling yang agak sudah siap mungkin Banyuwangi sudah siap karena sudah lama bupati sebelumnya sudah berpikir ke sana, makanya di Banyuwangi hampir ada ratusan festival yang bisa menjadi dahaganya teman-teman wisatawan. Iya. Nah, daya tarik tersendiri ya Banyuwangi ini ya. Banyuwangi ada Pantai Pink, terus ada pantai yang lain itu terkoneksi dengan baik, apalagi hotel-hotelnya sudah bagus, menunjang loh di Banyuwangi ini sangat ini sekali untuk destinasi wisata sekarang. Wisatanya sudah hampir mirip-mirip dengan Bali dan Jogja lah. Iya, jadi betul. Semua sudah ada. Iya, berarti memang Jawa Timur ini memang harusnya bukan cuma Banyuwangi aja ya yang dibikin untuk ekosistemnya tersebut, tapi harusnya di setiap tempat wisata juga seperti itu. Karena kalau semua sudah terbentuk, kita sebagai wisatawan pun nih ya, ini kalau mau datang ke sana berapa hari itu udah nggak bingung gitu, bukan hanya di satu tempat hari ini sehari, terus itu ngapain lagi bingung, udah nggak kayak gitu lagi ya Pak ya. Memang saya setuju. Untuk masyarakatnya pun juga harus dilibatkan, harus aware. Biar kalau kayak begitu pun juga nantinya itu akan membuat ini juga kan income juga ya untuk kota tersebut atau daerah tersebut, wisata tersebut begitu kan ya. Jadi untuk melihat wisata saat ini, sebuah destinasi wisata itu jangan melihat masyarakat itu sebagai objek aja. Contohnya hanya didatangi terus mereka tidak diikutkan, padahal inti utamanya itu ada di masyarakat itu, karena mereka yang bertahan di sana bertahun-tahun, yang punya masa depan juga mereka, yang punya tempat mereka dan tahu seluk-beluk desanya juga mereka. Jadi nantinya makanya kalau kita juga mendorong untuk kabupaten kota terutama provinsi yang menjadi wilayah kami bahwa visinya itu harus jelas, visinya membangun pariwisata harus jelas. Sebenarnya kalau membangun wisata itu yang lain akan ikut ke bawah kok kalau visinya jelas di sana. Berarti kalau mau benar-benar membangun destinasi sebuah wisata, berarti kan dia berpikir infrastruktur juga harus bagus di sana. Nah, akan berimbas pada efek dominonya akan banyak. Nah, kalau membangun wisata, makanya kami juga mendorong ke beberapa, terutama di dapil kami itu, contohnya di Blitar itu kan punya laut, punya gunung. Itu sudah dua hal yang istimewa yang tidak semua wilayah punya itu, punya sungai, punya laut, punya gunung. Ada gunung. Itu hal yang bisa menjadi daya tarik tersendiri. Makanya kalau mau membangun pariwisata, contohnya Tulungagung, dapil saya dan Blitar itu kalau punya
Itu keinginan bagus-bagus loh itu tempatnya. wisatanya itu sebenarnya bagus-bagus banget. Iya. Apalagi ada JLS kan, Ah, ah, kita ah. bisa melihat dari jauh destinasinya, pantai-pantai itu Mm, berjajar banyak. Tapi sekali lagi pemerintah kabupaten juga harus fokus ke sana. Fokus ke mhm. sana itu contohnya kalau tahun ini kabupaten atau Pemkab punya keinginan, saya harus menjadikan 4 pantai ini menjadi pantai rujukan seluruh orang Jawa Timur contohnya. Mhm. Makanya fokusnya arah ke sana. Mhm. Dimulai dari apa? Berarti jalannya juga harus dibagus kan. Ya, Terus kedua, SOP di jalannya juga harus ada. ya. Contohnya kalau pantai. Pantai berarti yang difokuskan apanya? Harus ada itunya namanya penjaga pantainya juga harus ada. Harus aman, Harus keamanan ya, aman, keamanan safety-nya harus harus ada ada ya. safety-nya. Heeh. Pilihan-pilihan ke Mhm. lautnya harus ada. Mhm. Perahunya disiapkan, entah Mhm. banana boat-nya atau apa, atau Iya. perahu pinisi kecil-kecilan lah Heeh, disiapkan. heeh. Ketiga makanan. Oh iya betul. Makanan. Heeh. Nah, apalagi di sana Laut Selatan ini punya potensi ikan yang luar biasa enaknya. Mhm, itu harus di ini kan ya. Heeh. Kalau terlalu jauh dari kota, maka Heeh. harus menyiapkan masyarakat di sana untuk menjadi tempat tinggalnya homestay-nya di sana. Mhm. Homestay-nya harus ada. Berarti mereka Pemkab harus bisa ngitung ya pemerintah daerah. Heeh. Satu orang turis ini menghabiskan berapa hari di sana, satu hari habis berapa juta. Itu harus dihitung benar. Waduh banyak Nah, banget itu harus kayaknya itu hitung ya. ya. Heeh. Berarti contohnya dia nginep di hotel mungkin 500 sampai 1 Heeh. juta. Terus makan sehari berapa ratus ribu. Terus nanti nyewa Eh, banana boat-nya berapa ratus berapa ribu. begitu ya? Berarti harus Budgeting dihitung ya. budgetingnya berapa. Mhm. Kalau sudah punya hitung-hitungan seperti itu, maka itu menjadi namanya devisa sendiri atau PAD tersendiri untuk Mhm. sebuah kabupaten yang ada di sana. Oke, baik. Kalau sudah ngomongin budgeting ini menarik sekali nih kayak Pak Jairi. Baik, nanti kita akan ngobrol lagi nih ya. Siap, Kita siap, akan siap, siap. lanjutkan lagi di sesi yang Oke. berikutnya. Tapi pemirsa tetap berada di sini, tetap berada di Garuda TV. Terima kasih pemirsa Garuda TV masih bersama dengan kami di Rembuk Jawa Timur, persembahan dari DPRD Jawa Timur, dan tentunya kita masih bersama dengan Bapak Jerry Irawan M. Hum selaku Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur. Pak Jerry, obrolan Oke. tadi nih di sesi yang pertama sangat menarik sekali itu ya. Budget, ekosistem, wah itu adalah suatu kesatuan yang memang harus dikembangkan begitu kan ya. Nah, tapi ngomong-ngomong nih ya, pastinya nih kalau kita ngomongin suatu ekosistem mulai dari infrastrukturnya, terus sampai ujungnya adalah masyarakatnya dong, Iya, benar, benar. otomatis ya kan ya kita harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat yang ada di tempat wisata tersebut. Nah, Iya. tantangannya apa ininya? Pasti ada dong tantangan-tantangan tersendiri nih. Iya, iya, Gimana iya. ini Pak Jairi? Heeh. Kita mencoba membedakan dulu ya antara wisata massal sama wisata yang khusus ya. Wisata massal contohnya pantai. Terus pantai itu memang secara ekonomi pantai itu memang cepat mendatangkan orang, Yes. cepat mendatangkan income lah untuk penduduk sana. Tapi kita harus mengerti sisa yang mereka tinggalkan. Sisa? Sisa, Apa itu? contohnya sampah yang mereka tinggalkan. Oh, terus yang lain. baik. Iya, itu iya, harus iya, kita iya. pikirkan. Aha. Nah, kalau yang pariwisata minat khusus, contohnya mungkin kita kalau ke Jogja juga ada melukis batik. Oh ya. Melukis batik wisata yang Wisata, mereka datang dengan anggaran ya 10.000 sampai 15.000 per item, mereka bisa membatik. Nah, itu punya pengalaman yang bisa membatik secara langsung. secara langsung itu pengalaman yang tidak akan mereka lupakan karena mereka terlibat secara langsung. Oke. Terus kedua, seperti dampak tadi, makanya kalau wisata massa itu memang yang dipikirkan dampaknya adalah dampak lingkungannya seperti apa, sampah-sampah yang mereka tinggalkan, terus pasti contohnya kalau Borobudur contohnya itu wisata massal kan, itu pasti ada evaluasi tiap tahun, berapa orang yang harus boleh dinaikkan. Iya. Nah, kalau sudah melebihi kapasitas maka dilarang untuk naikkan. Itu akan menjadi wisata massal yang akan menjadi wisata khusus ke depannya. Dan yang terakhir memang sifatnya memang
kita mendorong dengan adanya kesenian yang beragam, dengan adanya budaya yang beragam ini, kita arahkan dari wisata yang massal menjadi wisata yang khusus. Nah, contohnya lagi kalau di di Tulungagung itu kan pantai-pantainya masih wisata massal. Kita dorong juga untuk pemerintahnya, kalau sudah ke pemerintah massal, kita akan dorong ke wisata-wisata candi yang ada di Tulungagung dan Blitar. Itu banyak candi juga kan? Banyak ya? Banyak juga candi-candi. Kalau Mbak Cepi tahu tentang Gayatri Tulungagung itu pasti ada peninggalan di sana. Oh iya, itu iya, kan iya. orang akan diarahkan ke wisata masa lalu lah dengan candi, dengan ceritanya. Nah, wisata baik massal maupun wisata yang khusus ini pasti kita tidak akan jauh-jauh dari masyarakat yang ada di sana. Saya bersama teman-teman di Klinik Bumdes Jawa Timur itu tiap tahun kan melakukan pendampingan kepada desa wisata. Nah, salah satunya di salah satu tempat di Jawa Timur ini kita mau membangun satu spot foto saja, itu harus menerangkan kepada warga di sana satu manfaatnya seperti apa. Terus ke depan ini bisa nggak menjadi daya tarik tersendiri. Terus yang ketiga, dengan adanya bangunan baru ini akan menghilangkan penghasilan mereka nggak? Spot foto aja? Spot foto tapi memang kita agak besar, gapura lah, bangun gapura lah. Oh, baik. Contoh yang saya sebut nanti di Blitar lah. Kami ingin membangun sebuah gapura, amphitheater di sana itu, saya harus rapat berkali-kali dengan warga. Kenapa, Pak? Ya, tidak setuju atau gimana itu warganya? Di situ kebetulan itu tempat parkirnya warga, tempat parkir kendaraan. Baik. Nah, awalnya tempat ini parkir. Tetapi keinginan warga desa di sana itu pengen punya amphitheater, pengen punya spot yang bagus menjadi ciri khas Pantai Tambak Rejo di Blitar. Jadi ikonnya gitu ya? Ikonnya. Nah, kami harus rapat berkali-kali, kami mendatangkan masyarakat, rapat di balai desa itu. Saya harus benar-benar transparan sejak awal. Ini menjadi kunci nanti apakah program itu bisa dilaksanakan atau tidak, transparan sejak awal. Kami datang, kami bilang, kami membawa dana sekian, bentuknya nanti seperti ini, nah nanti bisa dipakai untuk kegiatan namanya larung sesaji di sana, bisa digunakan untuk acara-acara pemerintah kabupaten di sana. Dan itu harus berkali-kali dan sampai 6 bulan sampai selesai, dan akhirnya warga tahu bahwa di sana bangunan ini memang warga di sana tidak dibebani oleh anggaran yang ada. Kami bilang kami membawa dana sekian, tapi kita sharing dana ya. Saya yang menyediakan, kami yang menyediakan alat namanya materialnya, nanti tenaganya yang menyediakan desa ya. Nah, kalau itu sudah deal, berarti memberdayakan masyarakat ya, warga yang ada di sana ya. Kita harus deal sejak awal, karena kita tahu masyarakat sebagian besar masyarakat penggerak wisata kita itu selalu didatangi oleh saya harus menyebut oknum ya. Oh ya. Didatangi terus diiming-imingi namanya market desain lah. Desain market, nanti pantai ini akan kita buat seperti ini, tapi nggak pernah terrealisasi. Dan itu berkali-kali, baik di masyarakat Tambak Rejo sendiri, di Pantai Pangi sendiri yang pernah datang ke sana, itu pernah didatangi orang, datangi oleh pejabat, menawarkan desain yang bagus, tapi tidak pernah terrealisasi. Itu yang membuat masyarakat kecewa, sehingga mereka, kalau ada orang datang itu akan dilihat, ini bener nggak ya? Iya. Jadi benar-benar karena sudah berkali-kali. Makanya kami pengen transparan sejak awal. Kami pengen dibangun sana juga orang sana yang membangun, tukangnya juga orang sana. Tapi kita mengawasi desain saja, desainnya sesuai enggak. Dan alhamdulillah selama 6 bulan itu, di 6 bulan atau bulan ke-5 atau 6 bulan awal bulan ke-6 itu jadi di sana. Terrealisasi. Benar-benar terjadi ya? Benar-benar terjadi. Dan orang sana akhirnya, sekarang kalau Tambak Rejo itu ikonnya satu itu, gapura plus amphitheater. Nah, amphitheater itu kami desain sejak awal bisa menjadi tempat pertunjukan musik, jazz juga bisa. Keren bisa ya? Di tempat jaranan juga bisa. Sebagai tempat larung sesajinya kabupaten ketika acara jaranan juga bisa. Berarti banyak, iya. Multifungsi. Multifungsi bisa dipakai untuk acara-acara apa aja. Kalau Sabtu dan Minggu
senam ibu-ibu juga bisa. Wah, Tenaga seru luar juga itu ya. Melibatkan ibu-ibu itu berarti ya. Melibatkan masyarakat dan Masyarakat. ibu-ibu yang ada di sana. Iya. Oke, Hmm. berarti sebenarnya tantangannya itu ada tantangan tersendiri, tapi memang mungkin ya kita tahu lah di Indonesia ini memang banyak oknum ya yang seperti itu. Itu yang mungkin buat masyarakat tuh kalau pas ada yang menawarkan sesuatu tuh kayak ada percaya nggak percayanya gitu, karena memang sudah sering seperti itu dan Berarti akhirnya konsistensinya pemerintah itu yang akan diuji oleh masyarakat. Konsistennya, kalau konsisten membangun dan masyarakat dilibatkan pasti akan diterima. Nah, kita banyak lah contoh dulu ada pejabat di mungkin waktu itu Pak Jokowi cerita-cerita lah ketika mau pindah pasar harus melibatkan orang. Itu kan sebenarnya pelibatan itu yang diinginkan oleh mereka. Nah, kalau sudah dibangun itu maka selanjutnya adalah bagaimana bangunan ini, spot foto ini bisa dirawat oleh masyarakat. Nah, kalau ada spot baru berarti bisa mendatangkan wisatawan baru lagi. Berarti kan bisa menambah penghasilan masyarakat lagi. Terus kedua, harus ada SOP yang jelas dari pengelola wisata setempat. Contohnya, parkir tidak boleh melebihi tarif yang sudah ditentukan. Kedua, harga ikan atau makanan tidak boleh getok bahasanya. Mungkin kalau Senin sampai Jumat harganya sekian. Tapi kalau Sabtu Minggu mahal. Nah, itu harus ada konsistensi itu. Nah, ketiga, kalau memang ada masyarakat yang memang di sana bahasanya kebiasaannya agak kurang baik, maka harus diubah karena wisata itu kan menjual jasa, menjual kenyamanan. Harus ramah harus ramah dan harus dilibatkan oleh seluruh warga di sana. Setuju sekali saya karena memang itu yang memang saya butuhkan ketika saya menjadi wisatawan begitu. Iya dong, ya kan. Kalau apa itu namanya makan harganya nggak beda-beda, nggak diketok. Apalagi kalau kita dari luar gitu, wow kan ketahuan biasa dari wajah atau dari bahasa gitu kan. Tiba-tiba harganya mahal lah. Kalau sudah kayak begitu saya malas biasanya. Oke. Baik, ternyata memang pariwisata di Jawa Timur ini banyak ya perkembangannya gitu ya. Oke, Pak Jairi, tahan dulu untuk intinya untuk obrolannya karena pasti saya yakin Anda akan mengeksplor semua wisata-wisata yang ada di Jawa Timur ini ya. Oke, baik pemirsa Garuda TV, tentunya kita akan kembali lagi nanti membahas bagaimana nih ya potensi yang ada di Jawa Timur untuk budaya dan pariwisatanya. Tetap berada di sini di Rembuk Jawa Timur, persembahan dari DPRD Jawa Timur. Baik pemirsa, Anda masih program spesial dari Garuda TV, Rembuk Jawa Timur, persembahan dari DPRD Jawa Timur. Dan tentunya kita masih bersama dengan Bapak Jairi Irawan M. Hum, selaku Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Partai Golkar. Nah, Bapak Jairi, tadi peran masyarakat ini sangat penting sekali ya, sangat penting sekali untuk membentuk suatu ekosistem untuk budaya ataupun juga untuk pariwisata yang pasti. Nah, ini kan Bapak ini kan dari Komisi E nih. Nah, kalau tadi kita sudah membahas untuk peran-peran masyarakat ya, untuk suatu ekosistem kayak gitu. Nah, sekarang perannya dari Komisi E ini seperti apa yang sudah terlaksana atau mungkin yang akan baru terlaksana begitu? Sebenarnya kita 2024 kemarin kita melahirkan Perda 6 tentang pemajuan kebudayaan daerah. Nah, di situ memang banyak diatur wewenangnya seperti apa, tugas fungsinya pemerintah daerah seperti apa. Terus salah satu pasal ada tentang inventarisasi budaya senian, terus ada ekspedisi budaya, ada pertukaran budaya, dan ini pasti membutuhkan namanya komitmen yang besar juga kepada pemerintah. Nah, yang kami laksanakan juga, kami di beberapa dapil, di hampir semua dapil mungkin sesuai dengan lokalitas ya. Di Blitar, Tulungagung kami sering bantu untuk alat-alat untuk campur sari, alat untuk wayangan. Oh, jadi disupport ya untuk alat-alatnya. Yang penting kan secara peraturan, secara aturan mereka sudah terdata di Dinas Kesenian. Nah, itu kalau mungkin alat-alatnya sudah mulai nggak bagus, mulai jelek, kita bisa pengusulan dan kita bantu di sana. Atau juga ada tumbuh lagi kelompok-kelompok kesenian jaranan, itu bisa kita bantu, kita ambilkan dari dana-dana pemerintah daerah di provinsi. Karena
contohnya sekarang kan lagi rame, lagi apa. Kalau memang suasana politik itu lagi panas, makanya kesenian lah yang akan mendinginkan. Iya. Seperti itu. Yang bisa mencairkan Kita harus lihat suasana, bersama. Iya, benar, karena kan benar. itu menyatukan semuanya ya Iya, kan kesenian itu. tidak melihat golongan apa, tidak melihat kepangkatan apa. Heeh. Kalau ada wayangan, kita pasti satu tempat lah, satu makanan, satu apa, kita menikmati wayang sampai selesai. Benar, karena kan duduk bersama, Duduk bersama, menikmatin ya. bersama, Sampai selesai. seperti itu Iya. gitu ya. Berarti memang apa Komisi E ini untuk perannya lebih mensupport untuk Iya. anggarannya Secara begitu ya, anggaran secara iya, anggaran secara iya. pengawasan iya. Termasuk Oke, juga kami heeh. ada program juga insentif kepada seniman dan budayawan di Jawa Timur. Oh iya, biasanya kan kalau kayak begitu karena setahu yang kita ini sebagai Hmm. orang awam ya, biasanya kalau orang seniman itu nggak ada ininya loh, Iya. nggak ada income-nya atau apa gitu. Nah, Walaupun dianggap kita terlalu kecil, memang kita tidak bisa menghargai mereka ya. Mereka tuh sudah menjaga budaya, Iya. sudah menjaga kesenian. Insentif kita kecil banget. Jadi itu kalau dihitung penghargaan itu kurang layak, tapi sebagai insentif kita menyapa sajalah, menyapa budayawan. salah satu bentuk apresiasinya ya, Apresiasi kita ke apresiasi. Tapi kalau dihitung dengan mereka menjaga budayanya, menjaga seni, insentif kita itu Masih jauh. sangat jauh. Makanya Iya. kita bentuk sapaan aja lah kepada mereka. Oh Gitu. begitu. Terus selanjutnya juga kita pengen nantinya budaya-budaya di Jawa Timur itu ada reog, terus di Banyuwangi juga ada tari apa namanya itu. Ini Ayo. buat openingnya biasa kalau buat iya, ada itu tari. iya iya. Nah, itu kita pengen suatu saat kita bisa menampilkan reog ini di panggung Internasional di UNESCO lah. Walaupun seringkali reog ini kan dibawa oleh teman-teman kita yang kebetulan menjadi pegawai migran di sana, terus ada. Nah, kita pengen ada ekspedisi budaya, ada pertukaran budaya, sehingga budaya kita Indonesia ini semakin dikenal oleh. Ada nggak ada kira-kira ada obrolan atau apa ini atau undangan dari UNESCO pada Indonesia untuk reog Ponorogo nih? Kita kemarin ketemu dengan teman-teman pegiat kesenian dan budaya, ketemu dengan teman-teman kampus juga yang kemarin membidani tentang perda ini. Beliau bilang, Mas, saya dikontak sama salah satu pihak UNESCO lah untuk menampilkan salah satu kesenian kita reog lah di sana. Karena di sana yang sering itu tari barongsai. Yang sudah stabil ya. Makanya kita tidak kalah loh. Yang contohnya reog Ponorogo itu betapa kerennya kalau memang tampil di Menara Eiffel di sana. Menara Eiffel di Paris itu ya. Paris itu. Nah, kita sudah diskusi dan kita akan membuat pendahuluan. Kita pasti akan bicara juga dengan Dinas Pariwisata. Proposal ini bisa nggak nanti bisa diakomodir untuk sana. Kapan itu kira-kira? Kok saya nggak sabar ya? Kayaknya kalau kayak gitu menarik sekali loh. Bener. Karena kalau ngomongin reog Ponorogo itu memang atraksinya itu sangat, kalau saya sih kayak menguji adrenalin begitu ya. Dan itu tidak dimiliki semua itu juga. Nggak semua punya kayak daya tarik tersendiri seperti itu kan dari reog Ponorogo ya. Tapi idealnya kita pengen kita mengundang pegiat-pegiat penulis-penulis pegiat budaya. Kita pengen buat buku dulu. Ini idealnya ya. Kita masih dalam perencanaan juga. Kita membuat buku tentang budaya-budaya di Jawa Timur. Nah, nanti itu bisa dibukukan dan nantinya kalau memang beneran ini bisa kolaborasi dengan Dinas Pariwisata, dengan teman-teman UNESCO di sana, buku itu akan jadi pegangan membahas tentang reog Ponorogo bukan hanya secara penulisan saklek baku enggak, tapi mungkin ada sudut pandang Gen Z-nya seperti apa, sudut pandang Gen milenial seperti apa. Dan itu akan menjadi panduan teman-teman, menjadi warisan kita kepada masyarakat yang ada. Betul. Jadi kalau tertulis itu kan nantinya jangka panjang juga kan ya. Lama untuk ininya. Jadi orang tuh bukan hanya sekedar tahu secara atraksinya begitu aja. Tapi kalau ada kayak semacam tulisannya itu bisa kita baca dulu, bisa kita pelajarin dulu gitu kan untuk budayanya begitu. Jadi wawasan teman-teman yang mungkin kurang tahu tentang reog seperti apa, mungkin dalamannya reog seperti apa. Bener, maksudnya itu kayak apa? Karena kan filosofinya seperti apa itu yang perlu kita tuliskan. Betul.
betul. Karena itu kan merupakan warisan budaya juga Iya, kan ya, benar, budaya benar. Indonesia juga. Oke. Pak Jairi, ini kalau kita membahas apa itu namanya budaya dan pariwisata yang ada di Jawa Timur ini memang luar biasa sekali nih ya, banyak sekali nih. Tapi ternyata waktu kita ini sudah hampir Cepet di ternyata ya. penghujung. Bahas Nah, wisata cepet betul, ya. iya. Karena memang pariwisata tuh banyak sekali di Jawa Iya. Timur. Nah, ini nih, sebelum saya closing, Hmm. apa yang mau disampaikan untuk masyarakat Jawa Timur? Silakan Pak Jairi. Buat saya pribadi sebagai anggota DPRD, terus juga untuk teman-teman baik di pemerintah daerah maupun provinsi, membangun wisata itu memang tidak bisa parsial, harus holistik. Nah, untuk membangun pariwisata itu dibutuhkan konsistensinya seperti apa. Visi misi bagus tapi tidak ada konsistensi yang dilakukan, aksi yang dilakukan, maka kita hanya membaca naskah, kita hanya membaca dokumen-dokumen yang memang dokumen bagus tapi tidak realisasi dengan baik. Makanya yang ditunggu oleh masyarakat adalah konsistensi pemerintah untuk membangun pariwisata yang baik yang bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan. Konsistensi itu. Harus konsisten begitu Konsisten. ya. Jadi peran pentingnya nih ya antara masyarakat dan pemerintah ini harus sama-sama visi misinya harus sama dan harus konsisten berkelanjutan. Berkelanjutan agar pariwisata dan budaya yang ada di Jawa Timur ini akan terus berkembang dan semakin maju begitu kan ya. Bisa dinikmati anak cucu kita. Bisa dinikmatin sampai kapanpun sampai anak cucu begitu. Benar. Baik, luar biasa sekali ini Pak. Baik, kalau begitu terima kasih untuk Bapak Jairi yang hari ini sudah ngobrol bersama dengan pemirsa dari Garuda TV tentang budaya dan juga pariwisata. Baik pemirsa, itu tadi obrolan saya bersama dengan Bapak Jairi Irawan M. Hum selaku Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur. Tentunya pemirsa, tadi kita sudah membahas bagaimana nih ya caranya untuk meningkatkan peran serta masyarakat dan tentunya anggota dewan ya untuk kemajuan dari pariwisata Jawa Timur. Baik, itu tadi obrolan kita. Terima kasih buat Anda semua yang sudah menyimak obrolan kita di Rembuk Jawa Timur, persembahan dari DPRD Jawa Timur. Saya Cepi Realita pamit dulu dan sampai jumpa.